Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Angga di Bantul. Mas Angga menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi pada saat itu Mas Angga bukan cuman pada saat itu sih, cuman ini cerita menyangkut adiknya Mas Angga, yaitu namanya Arif. Mas Arif ini di tahun 2003 tersebut masih atau lagi menggandrungi, lagi menyukai satu olahraga, yaitu bulu tangkis. Nah, karena memang kebetulan bulu tangkis atau tempat buat latihan bulu tangkis, sebuah gedung gitu ya, itu baru dibangun. Ini di dekat rumahnya Mas Angga. Jadi kayak ini rumah, di samping rumah itu ada tanah kosong yang sebelumnya itu adalah lapangan bulu tangkis juga, cuman terbuka. Nah, setelah lapangan bulu tangkis itu ada tanah sedikit kosong juga, cuman ada semak-semaknya. Nah, setelah itu baru gedung itu tadi, gedung bulu tangkis tersebut. Nah, karena dibangunnya gedung baru, warga pun juga pada seneng gitu ya. Akhirnya rame banget, salah satunya itu Mas Arif. Mas Angga sendiri ndak terlalu menyukai, lebih seneng kayak cuma nonton gitu. Kalau disuruh main ya capek lah segala macem, dan Mas Angga nggak begitu jago juga karena badannya lumayan cukup gede, jadi berat katanya begitu. Sementara adiknya si Arif itu badannya masih kecil, masih kurus, masih lincah lah kayak gitu buat olahraga lompat-lompat dan sebagainya. Jadi Mas Arif itu aktif banget gitu kan. Ya semua itu dianggap normal, biasa aja gitu. Bahkan keluarga pun ya mendukung kesukaan atau hobinya Mas Arif. Toh itu hobi yang positif, olahraga gitu ya. Nah, semua berawal itu ketika suatu hari Mas Angga ini habis pulang kerja, dan memang badan itu lagi capek-capeknya gitu kan. Dia pulang terus udah tidurlah si Mas Angga. Sore baru sekitar 8:30 dia itu udah tertidur. Malam hari sekitar jam 12:30 pagi itu dibangunin sama bapaknya. Angga bangun katanya begitu kan. Mas Angga pun bangun. Tumben-tumbennya itu bapak ngebangunin. Ini adalah momen yang lumayan cukup langka. Ya Mas Angga bangun kan. Iya Pak, kenapa Pak, ada apa Pak? Agak khawatir juga, soalnya tumben itu tadi malam-malam aku dibangunin, kira-kira ada apa ya gitu ya, kan sempat kepikiran seperti itu. Itu yang bikin Mas Angga akhirnya nggak ngantuk gitu. Nah, akhirnya nanya sama bapak, kenapa Pak, ada apa Pak? Arif katanya. Langsung kan bangun lagi. Arif kenapa Pak? Arif kenapa? Arif belum pulang, kata si bapak. Hah? Arif belum pulang Pak? Iya, Arif belum pulang. Emang kemana Pak? Ya bapak juga ndak tahu gitu kan. Cuman sampai sekarang Mas Angga pun akhirnya bangun penuh gitu ya. Sampai sekarang bapaknya cerita itu dicariin, itu sama beberapa warga juga nyariin, tapi belum ada, belum ketemu. Tadi sih terakhir kata si bapak ya, Arif itu masih terlihat di dalam gedung sana. Jadi waktu itu yang lain itu udah pada bubar ya, udah mau pada pulang sekitar jam 12 malam. Udah Mas Arif itu termasuk yang terakhir lah di situ, dan memang benar-benar terakhir katanya. Dan ya udah yang lain pulang, gedung itu pun gak dikunci, dibiarin begitu aja. Dan ya udah bapak, kok ini udah 12:30 Arif kok nggak pulang-pulang. Akhirnya tak susulin ke sana kan, ke gedung. Di situ udah nggak ada siapapun. Nah itu ada orang yang tadi main bulu tangkis masih pada melek, nanya, Pak nyari siapa? Mas nyari siapa gitu. Nyariin Arif katanya. Oh, Arif tadi masih di situ di dalam gedung ya. Akhirnya tak cariin di situ kan, lampu tak nyalain. Gak ada siapa-siapa di sana, udah cariin, minta bantuan sama orang-orang itu, dicariin ke seluruh gedung, gak ada kata si bapak. Kemana ya? Gak ya kira-kira. Waduh. Ya udah Pak, tak cari kata si Mas Angga itu begitu. Akhirnya dicarilah si Mas Arif tadi. Mas Angga turun, ngajakin beberapa orang dan nyariin di sekitaran situ, nanya-nanya juga ngeliat Arif atau enggak. Bahkan yang di ujung gang yang masih pada melek, di situ ada warung rokok gitu kan. Itu ditanyain, Mas,
Arif lewat sini enggak gitu ya, itu karena masih tetangga kenal ya. Mas Arif lewat sini enggak? Kayaknya sih enggak, kayaknya enggak lihat gitu. Orang yang ada di situ pun enggak lihat. Waduh, nyari kemana ya? Mas Angga pun balik lagi ke situ, ya khawatir tentu saja. Ini kemana sih ini anak? Nah, Mas Angga itu keinget. Ada beberapa hal yang menurut Mas Angga itu janggal. Jadi, beberapa hari sebelumnya, Mas Angga itu menganggap hal ini tuh bukan hal yang penting gitu, pikir Mas Angga. Dia pernah kebangun malam-malam gara-gara memang ada tugas atau pekerjaan yang belum selesai. Dikerjakanlah pekerjaan tersebut, waktu itu sekitar jam 11 malam gitu ya, sampai sekitar jam 12 udah selesai. Rencananya itu mau lanjut tidur lagi, tapi Mas Angga mikir, aku mau ngerokok sebentar, sebatang, habis itu baru tidur. Nah, ngerokok itu kan nggak boleh di dalam ruangan ya. Mas Angga pun keluar ke teras sana, ngerokok di situ sendirian, malam-malam. Kondisinya tuh sepi, hening. Cuman di dalam gedung sana, ini kedengeran ada orang main bulu tangkis, bakbuk gitu bunyi ininya ya, bunyi koknya itu kan lumayan kenceng, apalagi kalau misal lagi nyemes kayak gitu. Itu kedengeran sampai ke situ, sampai ke rumahnya Mas Angga. Itu ngeliatin ke sana. Bakbuk gitu, Arif kemana gitu ya, iseng-iseng sambil ngabisin satu batang ke sana, aku mau nonton sebentar. Akhirnya si Mas Angga pun ke situ, ke gedung tersebut. Nah, di luaran gedung itu kelihatan, di dalam itu sepertinya sepi, yang main itu siapa? Dan anehnya itu apa? Di dalam gedung sana itu juga udah mulai gelap. Sebagian itu gelap. Si Mas Angga mendekat dan ngelongok begini, itu cuman ada Arif. Arif itu lagi main bulu tangkis, cuman begini kondisinya. Ada net kan di tengah. Nah, di sisi yang dekat pintu gerbang, disitulah Mas Arif berada, lawannya itu yang jauh dari pintu, di sana di belakang kan. Di sisinya Mas Arif itu terang, lampu nyala, tapi di sisi belakang sana setelah net itu gelap. Jadi Mas Angga sendiri tuh nggak ngelihat musuhnya itu siapa gitu. Itu nggak kelihatan. Diliatin gitu kan sama si Mas Angga, Arif tuh lawan siapa sih? Apa mainnya sengaja begini, yang sana digelapin, yang sini diterangin atau gimana? Kok aneh, dia tuh kayak main sendiri gitu, teplak. Musuhnya dari tempatnya Mas Angga, dari pintu depan itu nggak kelihatan. Main sama siapa? Tapi karena ya pikirnya Mas Angga, lah udahlah aku nggak mau, lagian lagi sibuk main gitu, masa mau ditanyain Rip main sama siapa. Dia pun keluar lagi, balik lagi ke rumah, duduk di sana. Satu batang udah habis, akhirnya Mas Angga pun tidur, lanjut tidur. Dan keesokan paginya itu nggak sempet ngobrolin, nggak sempet ini, karena memang nggak inget juga, nggak inget kejadian waktu malam itu gitu, itu nggak inget. Dan ini akhirnya kepikiran, kesambung-sambung masalah ini. Nah, ceritakan sama bapak, Pak, aku itu sempat ngalamin sesuatu yang aneh, Pak. Aneh kenapa? Aku pernah ngeliat Arif itu main bulu tangkis sendirian, Pak. Sendirian gimana gitu. Jadi ya diterangin, Pak, di sisi sini yang dekat pintu itu terang. Cuman setelah net ke sana itu gelap. Nah, Arif itu main. Di sana ada lawannya. Ini shuttlecocknya pun balik lagi gitu ya. Cuman aku nggak ngelihat main sama siapa gitu. Duh, kok serem, kata si bapaknya. Terus main siapa sama siapa ya, enggak ya? Ya nggak tahu, waktu itu ada penontonnya enggak gitu, kata si bapak. Aku sih nggak ngelihat, Pak. Cuman kayaknya nggak ada, soalnya nggak ada suara apapun selain ini si Arif lagi main di situ, Pak. Duh, terus gimana ya, enggak ya? Arif kemana ya, enggak ya? Waduh, nggak tahu, Pak. Sebetulnya coba tak cariin lagi. Mas Angga pun sama beberapa warga gitu nyariin lagi, termasuk ke dalam gedung ya, dinyalain semua. Itu tetap nggak ada sama sekali, nggak ada jejaknya itu sampai hampir pagi. Nah, sampai hampir pagi kan ya akhirnya lumayan cukup ribut kan. Arif hilang gitu kan. Akhirnya coba dicari lagi ke sana, ke kebun-kebun barangkali atau apa. Tetap nggak ada. Bahkan di tempat tersebut, di kampung itu, ada satu pohon besar itu yang
terkenal angker. Konon katanya dulu banget, kalau misal ada anak kecil yang hilang, nyarinya ya nggak usah kemana-mana, cari aja di pohon tersebut. Biasanya suka ketemunya di sana, soalnya udah 2 kali kejadian itu ada anak kecil hilang, ketemunya di pohon itu. Akhirnya kan ke sana kan, ke pohon, dan di situ nggak ada apa-apa. Bahkan kayak dipaksain, diadain ritual segala macam, didoa-doain gitu ya, pemanggilan atau apa gitu. Ya nggak membuahkan hasil, kosong, zong. Di situ tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ditemukan si Arif tiba-tiba nongkrong di depannya atau gimana. Bahkan apa? Itu kan ritual itu dilakukannya tuh pagi. Nanti siang tengah hari kita kesini lagi gitu. Didatengin ke situ ya sama, nggak ada siapapun. Oh berarti bukan di sini. Terus hilangnya kira-kira di mana ya? Akhirnya kan ngomong, Mbah. Ada yang ngomong barangkali di itu kali, Mbah. Di gedung itu, gedung baru, gedung yang buat bulu tangkis di situ. Oh iya ya, yuk kita di sana, kita di sana. Akhirnya dilakukan itu lagi, ritual lagi di situ. Cuman ya nggak membuahkan hasil. Dari situ pun akhirnya warga beranggapan kalau waduh, ini gedung nggak beres gitu ya. Intinya semacam itu. Sampai akhirnya ya pihak keluarga itu mau melaporkan dan sebagainya. Tapi mungkin karena belum 2 kali 24 jam ya kalau nggak salah gitu. Jadi ditahan-tahan dulu lah. Nah ini udah sampai malam hari, ya tentu saja keluarganya Mas Angga nggak usah disebutin sedih atau nggak, udah pasti sedih, khawatir gitu ya. Ini Mas Angga juga hari itu nggak berangkat kerja, akhirnya minta libur, izin libur. Nah malam harinya, siang hari itu sempat tidur sebentar buat ini nih malam hari, soalnya kan semalam itu juga begadang. Nah malam hari lanjut lagi, Mas Angga itu terus berpikir gimana caranya ya, apa ya kira-kira petunjuk yang bisa aku dapat gitu, kata si Mas Angga. Gimana caranya ya, aduh aku tuh bingung, nggak ngerti sama sekali. Sampai ya udah pihak keluarga pun kayak udah mulai pasrah untuk nyariin, berpikiran positif aja. Mungkin Arif itu main kemana lah kayak gitu, lagi main, intinya lagi minggat atau apa, lagi ngambek atau apa, meskipun sebelumnya itu nggak ada masalah sama sekali. Pikirannya itu kayak gitu. Dan warga pun juga udah mulai kecapean buat nyari itu. Udahlah, enggak, yang sabar aja. Udah banyak omongan seperti itu ya. Iya sabar pastinya. Mas Angga pun duduk di teras rumah di sana. Warga itu udah pada pulang. Hampir tengah malam, hampir jam 12 malam, dan hari itu nggak ada yang main bulu tangkis di sana. Karena itu tadi sudah mulai kebentuk rasa takut di situ ya. Makanya warga pun nggak pada berani untuk sementara itu buat main di sana. Gara-gara ya ceritanya Mas Angga juga ngelihat Arif itu main bulu tangkis sendirian, lawannya itu nggak ada. Takutnya yang main di situ nanti kayak gitu juga atau gimana. Nah Mas Angga pun ngelamun di situ. Jam 12 malam, Mas Angga itu ngedenger teplak, teplok, teplak, teplok. Ada yang main bulu tangkis di dalam gedung. Itu siapa ya kira-kira yang main ya? Mas Angga sendiri tuh udah lumayan cukup ngantuk, duduk di teras di sana. Udah mulai cukup ngantuk. Tapi itu siapa gitu kan yang main di sana? Ah, jangan-jangan Arif lagi. Kepikiran seperti itu. Mas Angga pun bangun. Dia mendekat ke arah gedung sana. Gedung itu dalam kondisi tidak mati sepenuhnya lampunya. Jadi cuman setengah doang. Yang mirip seperti kondisi saat Mas Angga melihat Arif itu main di sana. Loh, lampunya itu nyala. Dilihat dari atas juga cuman kelihatan setengah kan. Mas Angga mendekat ke arah situ, ke arah pintu. Dan di situ kaget bukan main, gara-gara apa? Ngelihat si Arif. Arif lagi main bulu tangkis ya sendirian dengan setengah lampu itu. Dan Mas Angga langsung mau manggil Rif gitu kan. Begitu dipanggil Rif, lampu itu mati dan hening, gak ada suara apapun. Mas Angga pun langsung, wah Arif di sini, Rif, dipanggilin gitu kan, dipanggilin. Dia kan Mas Angga nggak pernah masuk ke dalam gedung, jadi nggak tahu lokasi saklarnya itu di mana. Dia itu nggak ngerti buat nyalain lagi itu di mana lampunya. Akhirnya pulang, bangunin bapak. Pak bangun, Pak bangun. Iya, kenapa?
Pak, aku tadi lihat Arif, kata si Mas Angga. Begitu ngomong seperti itu, bapak itu langsung bangun, langsung bersemangat. Di mana kamu lihat Arif? Di dalam gedung, Pak, gitu kan. Di mana? Pak, ayo Pak ke sana, Pak, ayo ke sana. Aku nggak ngerti nyalain lampunya, Pak, katanya begitu. Akhirnya sudah. Sama bapak, si Mas Angga pun datang ke situ. Ibunya pun akhirnya ikut ke sana bertiga menuju ke arah gedung itu. Ya kondisi gedung itu gelap, pintu masih terbuka. Bapak pun akhirnya nyariin itu. Oh ternyata saklarnya di sini deket pintu, nggak terlalu jauh di situ ya. Cuman beberapa meter, sekitar 2 atau 3 meter ke sana. Dinyalain, tak, nyala semua kan, terang, bener-bener terang. Enggak ketemu apapun. Ref, bapak itu manggil-manggil kan. Ya nggak ada sautan. Mas Angga pun sama, semua ruangan, bahkan ke toilet di belakang situ pun didatengin ke situ. Tetep nggak ada, Arif itu nggak ada. Nggak, kamu beneran tadi ngelihat nggak? Sumpah Pak, aku ngelihat jelas banget itu Arif lagi main Pak. Mirip seperti yang aku ceritain dulu Pak. Di sini terang, di situ di depannya itu gelap Pak. Lawannya itu aku nggak ngelihat, katanya begitu kata si Mas Angga. Dan aku tadi coba panggil, tiba-tiba lampunya itu mati sendiri Pak. Nggak tahu kenapa ya. Di dalam gedung itu rasanya tuh merinding. Mereka bertiga ya, Bapak, Ibu sama Mas Angga. Ini tuh kayak merinding. Ibu aja itu kayak ketakutan gitu. Terus akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar, lanjutin ngobrol di depan gedung tersebut. Nah, ada warga yang lewat di sana kan, ngelihat mungkin tertarik gitu ya, karena memang Mas Arif itu kan juga lagi dicariin, udah 24 jam hilang. Nah, di situ warga pun berhenti di sana, nanya-nanya, ya cerita si Mas Angga begini Mas. Si warga itu pun akhirnya, ya sebentar Pak, aku tak panggil warga yang lain gitu kan, buat bantuin nyariin. Iya, tapi maaf ya merepotkan, kata si bapak. Nggak apa-apa. Akhirnya manggil yang warga. Nah di sini Mas Angga itu kepikiran sesuatu Pak. Dulu waktu aku ngeliat Arif main sendirian Pak, lampunya itu cuman setengah Pak gitu kan. Dan tadi aku ngeliat Arif yang cuman sebentar itu pun sama Pak, lampunya itu cuman setengah. Bapak pun mikir, maksudnya gimana enggak? Pak, gimana kalau kita nyalain lampunya setengah aja, gimana Pak? Bapak pun mikir, apa bisa enggak? Ya aku juga enggak tahu Pak, cuman enggak tahu, aku berpikirnya kita kondisikan mirip atau serupa dengan kondisi saat aku ngelihat Arif Pak. Gimana menurut Bapak? Ya udah dicoba aja gitu, kata si bapaknya kan. Akhirnya apa? Ini warga kan belum balik ya, lagi manggil warga yang lain. Mungkin ya sepi juga, mungkin udah pada masuk atau gimana, karena kemarin itu capek habis nyariin si Mas Arif nggak ketemu-ketemu. Mas Angga sama bapak sama ibu pun akhirnya masuk ke gedung tersebut. Pintu agak diperlebar sedikit. Dicoba-coba sama bapak. Bapak kan biasanya nyalainnya brak semuanya gitu kan, terep nyala. Akhirnya dicoba-coba, trak. Oh salah nyala nih, oh nyala yang lampu yang ini, harusnya itu ini mati gitu kan. Akhirnya setelah di set kayak gini, Rif, sebentar Pak, aku tak keluar dulu ngecek gitu kan di depan pintu situ. Nah iya Pak, setelah beberapa kali percobaan akhirnya kata si Mas Angga, ini nih paling mirip nih dengan kondisi yang asli. Akhirnya sudah, iya Pak kayak gini Pak. Dan mereka pun duduk di dalam sana, duduk di sisi yang terang, yang yang dekat pintu di situ ya. Kan ada tempat duduknya pakai semenan memanjang gitu. Nah duduklah di situ mereka bertiga nungguin Mas Arif muncul keajaiban atau gimana. Ya nggak muncul gitu kan. Udah nggak muncul. Udah sekitar hampir 10 menit sampai warga itu pada datang. Dan akhirnya bapaknya Mas Angga sama ibunya pun pada bangun dari situ. Warga pun gimana Pak? Ya begitulah katanya. Akhirnya cerita si Mas Angga, dia tuh tadi aku ngelihat begini-begini. Nah sekarang ini aku lagi eksperimen seperti ini, barangkali ini kali gitu kan. Ada tetangga yang celetuk, Rif, enggak. Kamu saat ngelihat kan kamu posisinya di luar ya enggak ya? Iya aku posisinya di luar. Nah kamu nunggunya jangan di dalam, katanya begitu. Oh iya juga bener, dari tadi kita itu bertiga di dalam sana.
Yaudah kita cobain keluar, kita cobain. Akhirnya mereka pun keluar dengan kondisi lampu yang seperti itu, dan mereka nunggu sambil ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Setelah sambil ngobrol-ngobrol, lampu yang di dalam gedung tersebut itu tiba-tiba mati gitu kan. Dan setelah mati, itu kedengeran suara orang main bulu tangkis. Teplak, teplok, teplak, teplok, semuanya itu terdiam. Mas Angga pun kayak diem dulu, jangan bereaksi dulu. Teplak, teplok, teplak, teplok, sampai akhirnya apa? Lampu itu drak gitu, nyala lagi, dan si Mas Angga langsung mendekat ke sana kan, diikuti bapak sama ibunya mendekat ke arah pintu situ. Di situ kelihatan Arif bener-bener lagi main bulu tangkis. Nah, bapak itu langsung masuk, bismillah gitu kan, langsung masuk ke dalam gedung itu. Si Arif itu langsung ditarik keluar. Bener-bener ditarik keluar, baru, Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Si Arifnya tuh kayak orang bingung gitu. Rif, keluar. Dan akhirnya si Mas Arif pun keluar. Begitu keluar, nggak lama, cetrak, mati. Lampu gedung itu gelap, bener-bener gelap. Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Si Mas Arifnya bingung. Nah, akhirnya di situ digeser, ditarik, dibawa pulang ke rumah langsung sana. Ini warga langsung heboh. Arif udah ketemu, Arif udah ketemu, Arif udah ketemu. Yang tadinya hanya beberapa warga, kali ini warga pada berduyun-duyun, pada keluar gitu. Rame di depan rumahnya Mas Angga, dikerubutin. Mas Arif pun dengan masih penuh keringat, masih megangin raket gitu ya. Ini duduk di teras di sana, bingung. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Rif, kamu, Bapak seneng banget, alhamdulillah. Tapi ini kamu, sama ibunya tuh diuel-uel gitu. Rif, ini kamu kan Rif? Beneran Rif? Iya Mak, ini aku, kata si Mas Arif, ini aku. Emang kenapa, ada apa? Rif, kamu itu hilang katanya. Hah? Hilang gimana, apa maksudnya? Kamu itu hilang. Berarti ini udah berapa? 2 malam Rif kamu hilang katanya. Hah? Hilang Pak, 2 malam gimana? Mas Arif itu bingung. Jadi bapaknya Mas Angga pun menjelaskan, disaksikan para warga yang nontonin udah rame gitu ya. Mas Arif pun cerita. Jadi waktu itu, malam itu, oh ya, Mas Arif itu enggak merasa hilang intinya. Jadi malam itu, malam kemarin ya, malam sebelumnya itu, orang-orang itu udah mau pada pulang. Sementara Mas Arif itu masih mainin begini loh, teng gitu. Tiba-tiba lampu depan itu mati, jedrek gitu kan. Begitu mati, ada shuttlecock itu datang, langsung dibalikin lagi sama Mas Arif. Dibalikin lagi. Akhirnya main lah, kata si Mas Arif. Tang-teng. Aku pun juga nggak ngelihat itu siapa gitu ya. Kok jago banget ya, gelap-gelap begitu bisa kelihatan, kata si Mas Arif. Dan ya udah Pak, aku itu cuman main gitu kan. Kamu nggak ngelihat Rif di sana, Rif siapa di depan kamu itu? Enggak sama sekali, di depan itu gelap, kata si Mas Arif. Aku nggak ngelihat, cuman ya itu aja, aku penasaran ini tuh siapa. Nanti kalau udah selesai, aku baru nanti ketemu ngelihat orangnya di situ. Itu iseng banget. Lagian memang nggak sempet juga mau nyalain lampu atau gimana, udah mati ya dibiarin mati lah. Akhirnya kayak gitu Mas Arif itu melanjutkan main, dan katanya yaitu kayak satu set itu belum selesai, kata Mas Arif. Satu set, masih di istilah badminton itu apa sih? Satu set gitu ya, bener ya, sampai sekian poin gitu kan. 21 kalau nggak salah. Nah, itu belum selesai, ya tiba-tiba ditarik sama bapaknya. Nah, Mas Arif itu merasa itu tuh kayak beberapa menit di dalam sana. Sementara bapaknya, orang yang di luar, itu ngerasanya udah 2 malam. Itu titik temunya tuh di sana. Jadi ya seperti itu, memang nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan gedung yang susah, waktu rame kan warga kan, gedung yang udah susah payah dibangun sama warga gitu, ini pun ya harus terbengkalai selama sekian waktu. Karena itu warga akhirnya jadi pada ketakutan. Aku nggak mau lah tiba-tiba hilang kayak gitu kan, masuk nggak tahu kemana gitu. Nah, Mas Arif setelah itu udah malam itu selesai,
Warga pun pada pulang, Mas Arif pun disuruh istirahat. Ya di dalam ditanya-tanya lagi, menegaskan ceritanya itu ya nggak jauh beda dengan yang tadi diceritakan. Mas Arif itu nggak banyak mengalami apa-apa, cuman main badminton doang. Habis itu udah Mas Arif istirahat dan keesokan paginya Mas Arif itu sakit. Sakit biasa, sakit demam, lemes, makan nggak enak ya, seperti orang-orang pada umumnya begitulah. Dan setelah kurang lebih sekitar 3 hari ya dipanggilin lah si Mbah Dukun atau apa, Ustadz atau apa kayak gitu kan. Sempat minum obat juga dan sebagainya. Alhamdulillah akhirnya Mas Arif pun kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah semenjak saat itu ya kan, karena gedung juga akhirnya ditutup gitu kan untuk sementara waktu, udah. Dan karena warga juga sebenarnya pengen main bulu tangkis tapi ada rasa-rasa takut. Ya wis, dari bikin gedung tersebut itu ndak pernah diadakan. Kalau menurut warga ya kesalahannya itu karena dari awal kita bikin gedung bikin aja, ndak pernah diadain selamatan atau apa gitu. Makanya ya begini, ada yang bilang begitu, udah kita adain acara selamatan aja yuk, acara selamatan rame-rame. Akhirnya diadakanlah acara selamatan di gedung tersebut. Dia berdoa bersama-sama, minta keselamatan siapapun yang berada di gedung ini, siapapun yang bermain di tempat ini, supaya diberi keselamatan, tidak ada gangguan apapun dan sebagainya. Alhamdulillah katanya setelah itu, ini udah lumayan lama terbengkalai waktu itu ya. Nah setelah diadakan acara selamatan, gedung itu pun kayak diperbarui lagi, dalam artian dibersihkan, beberapa bagian itu juga dicat dan akhirnya dipakai lagi buat main warga. Dan setelah itu memang alhamdulillahnya itu udah nggak ada kejadian apapun, udah nggak ada sesuatu yang aneh-aneh, normal, dan bahkan makin rame, makin tenar. Orang-orang dari kampung-kampung sebelah itu udah mulai ngedenger, oh ini ada gedung baru. Pada main di situ, ya diadakan turnamen juga segala macam. Akhirnya ya gedung itu jadi hidup, jadi ramai. Dan ceritanya segitu aja. Itu pengalamannya Mas Arif, termasuk Mas Angga juga yang ikut repot pada waktu itu. Terima kasih banyak Mas Angga atas ceritanya. Mas Angga di Bantul sana ya. Kawan-kawan di rumah juga, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.